Udin tagadin gadin. Hari ini cerah emang ya? Gelap. Dan Umi yakin seminggu lagi akan lebih cerah. Matahari mencorong, bunga-bunga pada bermekaran. Segembira hati Umi yang bernyanyi. Kenapa lo Mi? Salah makan obat? Seger-puger menyambut hari yang ditunggu-tunggu setiap tahun, yaitu hari ulang tahun. Ulang tahun? Iya. Pan ulang tahun kemerdekaan kita pan masih 7 bulan lagi. Itu 17 Agustus. Maksud ayah hari ulang tahun. Oh, ulang tahun aja. Tapi pan masih 9 bulan lagi. Bukan ulang tahun ayah kita, bro, si Jabri. Oh, si Jabri ulang tahun. Ulang tahun ayah dong, Bang, yang ke-9. Ya ilah, lo Mi ngomong ngeden, hati-hati belakang kuning. Selamat sore Mas Aditya Gumai. Selamat sore Mas Hendri. Apa kabar? Kabar baik, Mas Adit gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Masih sibuk nih dengan sanggarnya. Iya ya lumayan, artinya kegiatan nggak berhenti sih. Kita tetap melakukan kegiatan latihan, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan tentu saja jarak antara siswa di kelas juga diatur sedemikian rupa, jadi tidak terlalu penuh gitu loh. Berarti dikurangin, diatur ya, yang masuknya berapa orang ya? Diatur. Betul. Jadi kalau yang kemarin cukup padat, jaraknya sekarang kita coba belah lagi menjadi 2 kelas. Jadi yang biasanya di 1 kelas kita pecah menjadi 2 kelas. Gitu. Oke. Saya dengar Mas Adit kan punya Sanggar Ananda, Sanggar Kaula Muda, ada 2. Masih aktif Ya. keduanya? Jadi Sanggar Ananda itu sebenarnya diperuntukkan untuk usia 4-12 tahun. Kaula Muda itu untuk remaja sampai dengan ada yang berusia 57 tahun pun ada gitu lah ya. Artinya usia dewasa itu juga banyak yang ikut gitu loh. Nah, sekarang namanya nggak terpisah ya. Jadi dulu sih masih ada 2 nama, Sanggar Ananda Teater Kaula Muda, sekarang dijadikan 1. Jadi Sanggar Ananda Kaula Muda gitu namanya. Oh, di combine mereka berdua langsung. Iya. Nah, kegiatannya apa aja? Kalau di Sanggar kegiatan kita ya biasa ada pelatihan acting, ada pelatihan presenting ya, kemudian juga modeling dan dancing, juga ada kelas vokal gitu. Nah, yang Mas Adit terlibat yang mananya? Di acting sama presenting saya mengajar juga di sana untuk usia 4 tahun sampai dewasa. Tentu saja dibagi-bagi kelasnya, ada kelas yang namanya itu regular A 4-7 tahun, regular B 8-12 tahun, dan regular C 13 tahun ke atas. Juga ada kelas intensif acting yang hanya belajar acting saja, belajar menari saja gitu. Dancing nggak ikut ngajar? Saya nggak bisa menari. Oh gitu. Berarti nari tambang, biasanya nari tambang kalau 17. gitu. Berarti bawa coach dari luar ya? Ya, kebetulan gini, Sanggar Ananda itu kan sudah berdiri sekitar sekarang usianya udah 35 tahun ya. Wow. Karena saya didirikan tahun 1986. Ketika saya baru lulus sekolah SMA. Karena saya sebelumnya memang dari SMP sudah menulis skenario untuk TVRI waktu itu, satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Nah, ketika saya sudah cukup banyak membuat skenario untuk TV di tahun 1986 selesai SMA, saya langsung mendirikan Sanggar untuk bisa memainkan skenario-skenario yang saya buat untuk TVRI pada masa itu.
Jadi sekarang usianya sudah 35 tahun, dan ketika TV swasta bermunculan di tahun 90-an, kita pun ikutan mengisi acara di TPI dengan Lenong Bocah, kemudian juga di RCTI, Indosiar, dan di semua stasiun TV hampir semuanya udah pernah. Untuk murid-muridnya ada tes nggak atau audisi buat masuk ke situ? Nggak ada sih, artinya gini, Sanggar Ananda itu kan sebuah wadah untuk bisa membangun percaya diri anggotanya gitu ya. Jadi apakah mereka yang memiliki bakat seni ataupun yang memang hanya untuk sekedar membangun percaya diri, berani tampil, berani berbicara di depan umum, ya kan? Itu dipersilakan masuk tanpa tes. Nah, karena di Sanggar Ananda itu kan pola latihannya kita coba memadukan beberapa karakter yang ada di dalam kelas ya, karena kan paling tidak yang saya tahu ada 4 karakter dari setiap anak atau orang itu ya yang masuk ke sanggar. Yang pertama karakter pasif ya. Jadi mereka lebih cenderung di dalam kelas itu mengikuti pelajaran tapi cenderung pasif, tidak berani tampil gitu. Cuma mereka cukup tekun, cuma tidak berani tampil. Ada yang karakternya aktif gitu. Ini justru yang anak atau remaja nggak bisa diem nih, fokusnya kemana-mana gitu kan. Kalau anak-anak malah suka lari-larian ya di dalam kelas gitu, tidak fokus. Gitu. Terus ada kelompok anak pencemas, jadi itu nggak bisa jauh dari orang tuanya. Orang tuanya harus masuk ke dalam kelas gitu ya. Dan kemudian ada kelompok anak percaya diri. Nah, kelompok anak percaya diri ini mungkin karena emang treatmentnya di rumah sudah cukup bagus ya, bagaimana orang tua ikut membantu membangun percaya diri anak di rumah, memberikan kepercayaan pada dia. Jadi ketika bergabung di sanggar itu dia sudah terbentuk percaya dirinya. Nah, 4 kelompok kepribadian ini, pasif, aktif, pencemas, dan percaya diri ini kita gabung, berlatih bersama, terjadi sharing karakter, dan akhirnya anak-anak yang kelompok aktif, pasif, dan pencemas ini biasanya bisa meneladani si anak percaya diri dengan berbagai macam metode latihan yang kita berikan. Akhirnya mereka bisa ngeblend dan secara perlahan anak-anak yang pencemas, anak-anak yang pasif, dan anak-anak yang aktif itu akan mengikuti leadernya, yaitu si anak percaya diri. Kira-kira gitu konsep latihan di sanggar. Berarti mempelajari juga psikologinya mereka, berarti ya? Ya sebenarnya itu ya, saya sendiri bukan seorang psikolog ya, tapi saya 35 tahun bertemu dengan ribuan anak-anak yang bergabung di sanggar ya. Setiap tahun paling tidak 1.000 anggota yang bergabung di Sanggar Ananda, baik di pusat maupun cabang-cabang. Akhirnya saya juga mau tidak mau banyak membaca buku-buku, banyak berkonsultasi dengan para psikolog ya, untuk bertanya berbagai hal tentang karakter anak. Ya secara otomatis akhirnya saya memahami dengan secara hitungan detik saya bisa melihat anak ini kelompok kepribadian apa nih, pencemas, aktif, pasif, atau percaya diri. Dari ngajakin salaman aja, dia menyebutkan nama aja, itu udah ketahuan ya. Ada yang malu-malu ya kan, ada yang salaman tapi sambil lari-lari, ada yang dengan yakin, hai nama saya misalnya Tommy gitu ya, siapa gitu, hai nama saya Egi misalnya, tapi dengan percaya diri, suaranya terdengar jelas, itu sudah kelihatan ini anak memang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik misalnya. Nah itu hitungannya detik sih kalau saya melihatnya anak-anak itu gitu. Untuk vokal tadi yang mereka memperkenalkan diri, vokal mereka dipelajari juga nggak? Mereka cocoknya musik, cocoknya ke teater? Ya. Jadi kalau di sanggar itu yang kelas reguler itu sebenarnya berlangsung 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu ada 24 kali pertemuan karena seminggu sekali ya. Jadi mereka boleh memilih latihan hari Sabtu atau hari Minggu. Jamnya juga kalau untuk anak-anak itu 10 sampai 11.30, kemudian usia 8-12 11.30 sampai dengan jam 1 dan seterusnya. Nah, anak-anak itu akan mendapatkan 4 materi, yaitu acting, modeling, dancing, dan presenting. Kalau vokal itu kelas vokal tersendiri ya, private ya. Tapi anak yang digabung di dalam satu kelas itu mereka akan menerima 4 materi pelajaran, dan di akhir bulan ke-6 di pertemuan ke-24 akan ada semacam sertifikat di mana anak-anak akan mendapatkan semacam laporan kepada orang tuanya bakat anaknya itu lebih menonjol di bagian mana.
Karena setiap minggu pada saat latihan ada tim pengajar yang menilai perkembangan setiap anaknya gitu. Jadi biasanya kalau di Sanggar Pusat itu setiap 4 anak tuh 1 pengajar. Berarti ada grade-grade-nya atau level-levelnya mereka ya? Betul. Jadi kalau mereka ternyata di sertifikat tertulis bahwa kemampuan acting mereka A misalnya, atau kemampuan presentingnya mereka juga A, bisa jadi mereka anak multi talent ya. Tapi kalau misalnya mereka hanya menonjol di salah satu bidang, misalnya dia hanya dancing saja kuatnya di A, sementara pelajaran modeling, presenting, dan acting dia di nilai B. Kita sarankan pada orang tuanya anaknya masuk kelas intensive dance. Jadi benar-benar mempelajari dance terus setiap minggunya untuk mempersiapkan ke pertunjukan gitu loh. Berarti buat awal mereka belajar semua dulu? Ya, betul. Itu namanya kelas reguler tadi. Oke, setelah itu baru mereka dimasukin ke kelas yang partnya dia? Ya, di intensif kelas. Berarti dari pertama sampai finish berapa lama proses? Kalau latihan untuk bisa mendeteksi di mana bakat anak yang paling kuat itu sebenarnya 24 kali pertemuan atau 6 bulan. Oke. Ya. Setelah dapat sertifikat, sebenarnya mereka bisa lanjut, bisa tidak. Kalau mereka merasa oke, cukup mendapatkan pengetahuan ya silakan. Tapi kalau mereka mau bergabung lanjut, anggota ada yang sudah 17 tahun dari usia 5 tahun sampai 22 tahun tetap latihan di Sanggar Ananda ada gitu. Ya, yang setia ya. Yang setia yang hitungannya 5 tahun atau berapa tahun mah banyak yang tetap bergabung gitu. Nah, tapi kalau mereka sudah mulai disibukkan, apakah memang betul-betul sudah sibuk di entertain ya, karena mereka akhirnya benar-benar terjun di entertain, baik yang sebagai penampil ataupun di belakang layar, atau mungkin mereka disibukkan dengan kegiatan lain ya, dengan sekolah, akhirnya di perjalanan mereka merasa kayaknya aku mau fokus ke sekolah aja nih, ya itu juga banyak yang seperti itu. Tapi yang didapatkan dari Sanggar paling tidak 24 kali pertemuan kita membekali mereka dengan kepercayaan diri untuk berani tampil, berani berbicara di depan umum gitu loh. Itu sih yang utamanya. Oke. Nih Mas Adit, kan tadi ada belajar vokal, ada belajar modeling. Sementara di luar sana juga ada sekolah musik, sekolah vokal, sekolah modeling punya orang lain gitu kan. Gimana ngadapin kompetitor? Saya sih tidak menganggap kompetitor ya. Mereka artinya Sanggar Ananda itu sebenarnya sebuah wadah yang one stop di mana semua orang bisa mempelajari 4 bidang itu tadi minimal. Acting, modeling, dancing, dan presenting, atau juga kalau mau kelas private ada vokal gitu loh. Nah kalau mereka ingin memperdalam musik di Sanggar Ananda tidak ada, mereka mungkin mesti ke Purwacaraka gitu ya, atau ke tempat lain gitu kan. Kalau mereka ingin fokus vokal betul ya ada banyak, kita bisa ke berbagai macam sekolah vokal gitu. Kalau mau khusus modeling juga ada ya, sanggar-sanggar yang menyelenggarakan hanya modeling saja. Tapi Sanggar Ananda memang wadah untuk mendeteksi bakat anak di mana, jadi dengan iuran 1 kali sebulan mereka langsung dapat 4 gitu. 4 bidang. Nah kemudian ketika mereka memang sangat berbakat, mereka kita arahkan ke kelas intensif. Ketika mereka semakin berkembang, maka kita arahkan masuk manajemen artis Sanggar Ananda. Gitu. Nah Sanggar Ananda sendiri punya production house. Kita memproduksi berbagai, ya kalau dihitung ribuan program TV sudah kita bikin. Film layar lebar, sekarang film yang akan keluar sebentar lagi ini, sekarang lagi mau di premier di tiket.com, judulnya Film Bis Om Bebek, itu produksi Sanggar Ananda yang ke-9, film layar lebar yang ke-9. Jadi kita memiliki production house untuk juga menyalurkan anak-anak kita yang berbakat. Berarti Sanggar Ananda juga punya, selain memproduksi sendiri, apa punya marketing juga buat mengejual si anak tadi? Ya, kita punya manajemen artis dan kita punya akun-akun Instagram yang menampilkan foto dan video acting anak-anak kita. Nama akun Instagramnya Casting Center, di mana anak-anak kita yang sudah disaring dan masuk ke dalam manajemen artis Sanggar Ananda, atau kita punya payung perusahaannya namanya Semaradana Pro, di mana anak-anak itu kemudian ditampilkan foto dan kemudian video acting mereka. Jadi ketika nanti para caster, sutradara, produser mau cari pemain, kita akan bertanya mereka perlunya usia berapa, kriterianya seperti apa. Nah kalau mereka bilang oke, saya mau usia antara 8 sampai 12 tahun, kita akan arahkan silakan buka Instagram Casting Center 2, di sana seluruh anak berusia 8-12 tahun dengan kemampuan acting yang sudah terseleksi ada di sana. Pilih saja, nanti kasih tahu kami mana yang dipilih gitu. Nah untuk nego dengan si klien, sekarang Anda terlibat?
negosiasi dengan klien. Ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam manajemen, otomatis artinya gini, anak-anak yang dimanajemeni oleh Sanggar akan dikawal untuk bisa mendampingi pada saat bernegosiasi, membaca kontrak, karena kontrak-kontrak dalam dunia entertain juga harus betul-betul dipelajari, karena ada bahasa-bahasa kontrak yang mungkin bisa saja merugikan anak-anak kita misalnya. Contoh, ya, ada banyak PH ataupun stasiun TV yang kalau mengontrak itu bahasanya adalah 1000 episode. Ya. Tanya gitu, ya. Tulisannya 1000 episode. Let's say anak kita dapat 1 juta. Kalau ngomongin 1000 episode, 1 juta kebayangnya bakal dapat 1 miliar nih kayaknya. Ya. Tapi itu sebenarnya adalah satu bahasa kontrak yang menurut saya bisa merugikan pihak si artis. Oke, talent. Ya. Oke. Ya. Kenapa? Karena ketika orang menandatangani 1000 episode dan dia dibayar 1 juta, maka kalau produksi itu sinetron itu booming, sampai 1000 episode dia nggak bisa minta tambahan honor. Ya. Oke. Terikat di kontrak awal. Terikat kontrak di awal. Oke. Kemudian kalau ternyata sinetron itu tidak sampai 1000 episode, baru 13 episode bungkus. Nah, yang terjadi adalah talent kita bisa saja itu tidak boleh mengambil job lain sebelum dia dapat job lagi dari si PH atau stasiun TV itu. Ya. Karena bahasa kontraknya nanti mengikat. Karena kita sudah artinya kalau job itu belum datang-datang, dia akan terkatung-katung. Benar. Dia nggak dapat kerjaan. Benar. Gitu loh. Kontrak masih jalan, tapi job nggak jalan. Tapi nggak ada jobnya. Ya. Tapi mereka tidak boleh mengambil di tempat lain karena mereka terikat dalam kontrak pada pihak klien kita yang sebelumnya gitu. Dan bahasa kontrak lanjutannya itu ada lagi. Nah, bahasa-bahasa kontrak semacam ini kan perlu dinegosiasi. Ya kan? Dengan bahasa yang enak, dengan hubungan yang baik gitu kan, dengan para caster, para produser gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya tugas dari Sanggar Ananda, melindungi anggotanya yang memang berpotensi untuk tidak sampai salah menandatangani kontrak orang tuanya ya misalnya. Oke. Ini saat penandatanganan kontrak bukan itu dari Sanggar loh, orang tua yang menandatangan. Sanggar itu saksi aja. Karena kan ini anaknya mereka. Apa yang menjadi satu komitmen ya, risiko-risiko dalam sebuah kontrak mereka harus tahu kan. Benar. Makanya mereka harus tanda tangan gitu. Iya. Atau secara transparan mereka harus tahu angkanya berapa, tugas-tugasnya apa, mereka harus tahu. Ya. Berarti si Sanggar Ananda pun punya badan hukum ya yang mempelajari kontrak. Ya, kalau badan hukum artinya kita dikawal oleh tim lawyer. Ada lawyer dan sebagainya, kita belum mampu membayarnya gitu loh. Tapi kalau untuk sekedar bernegosiasi untuk bahasa kontrak dengan pihak klien, saya dan tim saya sudah cukup paham bagaimana bernegosiasinya gitu. Efek dari banyak pengalaman ini ya. Ya, menurut saya gini kan, ada banyak orang yang ingin menjadi artis atau bekerja di entertain. Ya. Nah, banyak juga yang akhirnya jadi korban iming-iming oknum. Ya kan, ada yang mungkin dijanjikan sekian dengan membayar sekian, istilahnya beli peran gitu loh. Benar. Itu juga nggak, menurut saya itu sangat tidak disarankan di Sanggar Ananda, tidak diperbolehkan, Bang. Ya. Kemudian juga ada yang polanya menjanjikan dulu ya dengan berbagai macam iming-iming, tapi mengikuti sejumlah pelatihan, tapi sesungguhnya itu sebenarnya sebuah cara untuk sekedar mencari uang saja. Nah itu yang masuk Sanggar ada beberapa yang sudah tertipu dulu di luar, baru kemudian bergabung di Sanggar gitu kan. Dan tertipunya juga bukan kecil, puluhan juta gitu kan. Nah ini terutama buat orang-orang daerah ya, yang mungkin menyaksikan juga channel YouTube kita dalam perbincangan kali ini. Menurut saya penting sekali untuk bisa mewaspadai hal ini. Jangan cepat tergiur dengan janji akan diberikan peran. Ya. Di surga ya. Angin surga. Ada satu kejadian misalnya gini nih Mas. Ini bahkan terjadi dengan pengurus kita ya. Jadi salah satu pengurus kita itu pemain sinetron diundang datang ke sebuah PH. Ya.
dengan janji sebuah peran dengan sejumlah bayaran. Aha. Dia datang ke sana, dan di sana sudah ada satu artis Mas yang lumayan terkenal, perempuan. Ya. Lalu si pengurus kita yang juga pemain sinetron ini kemudian diminta membaca naskah. Nah, setelah membaca naskah dengan si artis perempuan yang juga seolah-olah sedang melakukan satu reading skenario, direkam tuh pakai kamera. Ya. Setelah direkam, ternyata video itu beredar di kalangan orang-orang baru di daerah yang menyatakan bahwa sedang dipersiapkan sebuah produksi film dengan bintang wanitanya ini, dengan pemain prianya ini, dan kalau mau ikutan buru-buru bayar. Banyak oknum yang nakal ya. Nah, jadi dengan adanya bukti video seolah-olah sudah adanya persiapan latihan, reading, skenario segala macam, itu kan tambah meyakinkan para orang-orang daerah yang calon-calon ya, talent-talent ya. Iya, calon-calon talent ini. Karena mereka sudah melihat artis ini mereka kenal. Ya, ini ada videonya, ini ada skenarionya gitu loh. Ini ada peran yang berharga sekian, peran A harganya sekian, peran B harganya sekian. Nah, mereka kalau yang merasa punya uang, orang tuanya dibayar aja. Tapi setelah itu oknumnya hilang. Nah, itu yang sebenarnya sangat memprihatinkan gitu. Selama ini dengan segitu lama usianya Sanggar, punya suka duka apa Mas dengan talent? Suka duka dengan talent, dengan Sanggar Ananda sendiri sih menurut saya sih apa ya, suka duka aja ya. Lebih ke banyak sukanya kali ya. Oke. Iya. Saya susah nyarinya, mana dukanya nyaris nggak ada dukanya ya, karena semua ya kita bisa berjalan 35 tahun karena situasinya harmonis dan tenang dan damai ya, tidak ada satu gejolak-gejolak yang akhirnya mungkin jadi satu permasalahan gitu kan, atau mungkin jadi pemberitaan yang tidak enak ya. So far sih kita bisa 35 tahun berjalan karena semuanya berjalan dengan baik. Sanggar Ananda tidak memiliki satu itikat untuk merugikan orang lain atau menjanjikan angin surga pada anggotanya gitu ya. Kita emang lembaga pendidikan aja, lembaga pendidikan yang untuk membangun percaya diri. Makanya motonya kita kan build your confidence with art. Build your confidence with art. Nah, ketika mereka sudah muncul percaya dirinya, maka ada banyak pekerjaan yang mereka bisa lakukan dengan kepercayaan diri itu gitu. Nah, kita mencoba menjembatani gitu aja sih. Tapi tidak pernah menjanjikan. Ya. Ada orang yang sekelasnya Ruben, Olga yang ketika masa remaja mereka baru-baru gabung di Sanggar, itu adalah anak yang sangat pemalu. Amat sangat pemalu. Olga itu datang ke Sanggar dan kalau latihan selalu sembunyi di belakang punggung teman, nggak mau ditunjuk ke depan. Ya. Usia berapa Olga itu? 15 tahun ya waktu itu kayaknya ya. 15 tahun. Ya, sama sama Ruben juga. Nah, Olga itu sampai satu ketika saya beri kesempatan untuk main dalam sebuah siaran live di Indosiar, kita membuat produksi sketsa di Indosiar. Nah, itu adegannya udah live. Artinya tayang langsung, di mana ini bukan syuting yang diedit ya, tapi live. Nah, Olga tuh cuma dapat beberapa dialog, adegannya cuma dia masuk ke warung lalu beli sesuatu di warung itu. Ketika sudah giliran dia, kamera sudah live on air. Ekstras jatuhnya ya? Ekstras jatuhnya. Ketika sudah on air live, saya bilang, Olga sekarang masuk. Udah Kak, aku nggak berani. Itu Olga. Sampai saya dorong dia masuk ke kamera, akhirnya dia masuk, terpaksa dia melakukan dialog dengan cepat, lalu dia buru-buru pergi, dan dia duduk di sudut studio dengan deg-degan. Itu Olga. Olga butuh 7 tahun. Ruben, Olga, Dude Herlino butuh 7 tahun untuk bisa membangun percaya diri mereka. Dude Herlino masuk Sanggar Ananda semester 1, waktu dia sudah masuk jadi mahasiswa UI, masih diantar bapak ibunya. 10 menit masuk ke dalam kelas, dia keluar, terus saya bilang, kenapa keluar Dude? Nggak berani Kak, anaknya jago-jago banget aktingnya. Semua butuh proses. Jadi ada yang memerlukan 7 tahun, tapi ada yang baru mau daftar ke saya, baru ngobrol dengan saya, baru mau masuk Sanggar Ananda. Waktu lagi ngobrol, tiba-tiba saya dapat telepon. Saya ingat dapat telepon dari Multivision. Casternya bilang,
Mas Adit, saya perlu pemain yang begini. Aha. Yang dicari waktu itu saya ingat perannya Jafar untuk sinetron Aladin yang versi Indonesia. Aha. Nah, yang dibutuhkan adalah orang berperawakan tinggi besar dengan muka Arabian look dengan hidung yang mancung. Di depan saya itu orangnya. Seperti yang dicari. Saya bilang sama dia, kamu ke sana temuin, waktu itu masih Mbak Dewi di Multivision. Oh iya, ya Mbak Dewi, Bunda Dewi. Bunda Dewi, ya. Oke. Bunda Dewi di Multivision kan. Bunda Dewi. Nah, Bunda Dewi itu sahabat saya dari zaman SMA, karena saya SMA. Nah, Bunda Dewi itu nelpon nyari pemain. Anak itu baru ya umurnya kira-kira udah sekitar 24-25 tahun lah gitu ya, baru mau daftar. Saya waktu menerima telepon dari Bunda Dewi nyari pemain itu, saya lihat loh ini karakternya seperti yang dicari. Itu belum sempat daftar, saya langsung suruh kamu temuin Bunda Dewi aja deh di Multivision. Coba kamu casting. Dan beberapa jam kemudian saya ditelepon, dia lolos casting. Ini Dewi Yulia Razif kan maksudnya? Ya. Oke, ya benar. Ya. Yang sekarang beliau caster di Soraya Film. Iya. Berarti langkah mereka atau mungkin hoki mereka nggak bisa ditebak juga ya? Nah, itu yang saya maksud. Ada orang yang melalui proses panjang, ya, sampai 7 tahun misalnya berlatih di Samarinda. Ada yang belum sempat latihan udah dapat kesempatan. Ada juga saya pernah dengar dia nganterin adiknya casting, akhirnya dia yang malah maju. Adiknya malah nggak pakai. Banyak juga kayak gitu kasusnya. Dan bahkan di Sanggar ada ibu-ibu Sanggar yang nganterin anaknya casting, ibunya di casting, ibunya yang lolos, anaknya nggak lolos. Dan akhirnya ibunya jadi pemain film sampai hari ini. Gitu loh. Jadi itu semua emang karena kita nggak pernah janjiin, itu adalah rahasia Tuhan ya. Siapa yang ditakdirkan untuk bekerja di entertain atau di bidang yang lain, itu semua benar-benar campur tangan Tuhan. Yang penting sekarang Sanggar Ananda cuma bisa bilang, masuk ke Sanggar Ananda yang bisa kita janjikan adalah membangun percaya diri kamu. Gitu. Tapi apakah kamu akan menjadi artis, itu tidak pernah bisa kita janjikan. Itu benar-benar rahasia Tuhan. Dan dari awal udah dibilang ke talent seperti itu? Semua. Kita Sanggar Ananda, para pengurus dilarang keras menjanjikan apapun. Masuk ke Sanggar ya sekolah untuk bisa membangun percaya diri. Kalau dia punya ikhtiar, bakatnya bagus, dia berikhtiar, dia mengikuti berbagai casting dan kata Tuhan memang rezeki kamu di sini ya sudah jadilah dia gitu. Kita cuma jembatan. Gitu. Selama ini produksi dari Sanggar Ananda apa aja yang booming? Ya. Lenong Bocah. Kalau boleh, ya selain Lenong Bocah itu sebenarnya kalau film layar lebar kita punya Mak Ingin Naik Haji. Oh ya. Ya. Kalau film anak-anaknya kita punya Rumah Tanpa Jendela, itu satu-satunya film anak yang peran utama anaknya itu memenangkan aktor terbaik Festival Film Indonesia. Tidak pernah terjadi dalam sejarah FFI dari tahun 1955 sampai hari ini. Ada anak-anak berhasil mengalahkan orang dewasa. Itu hanya ada di film Rumah Tanpa Jendela. Kemudian produksi lain yang terbaru kemarin baru selesai Lenong Legenda ya di MNC TV. 149 episode gitu. Ya itu serial-serial film-film ya ada Surga di Rumahmu, kemudian juga kita punya film Umi Aminah ya. Film yang terbaru ini film Bis of Bebek. Oke. Nah, untuk yang artis yang udah jadi, ada Oki Lukman, ada Olga, ada Ruben Onsu, ada Dude Herlino, siapa lagi? Gigi Sahab, kemudian juga yang sempat mampir latihan itu ada Prilly Latukonsina, Jessica Mila. Oh, Prilly juga Sanggar Ananda dulu? 4 masih kecilnya. Oh, oke. Kemudian Jessica Mila ya, kemudian juga ada angkatan-angkatan yang ya Ricky Cuaca mungkin. Ricky juga. Terus ada geng WBG, ada Ences Nabati, Mala Berbi, kemudian Richard Ricardo, ada juga ya pemain-pemain yang sebenarnya banyak sih yang bertebaran di TV walaupun belum benar-benar booming, Cika Waode, Lia Waode dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga banyak yang bekerja di belakang layar, bahkan ada yang menjadi petinggi di MNC Picture misalnya, atau di stasiun-stasiun TV, mereka menjadi produser juga banyak, kameramen banyak. Nah, di saat mereka sudah punya nama, manajemennya masih dipegang sama Sanggar Ananda, Mas Adit? Ya,
Tidak. Jadi gini, Sanggar Ananda itu biasanya berfungsi di awal-awal karir. Oke. Ketika mereka sudah bisa benar-benar jalan sendiri, mungkin orang tua atau keluarganya mau mengambil alih manajemen, kami persilahkan. Karena buat kita yang penting hubungan baik, kita tidak pernah ngotot mempertahankan satu talent gitu. Karena hilang satu tubuh 1000 kalau di Sanggar. Iya. Jadi ya kita nggak pernah wah ini kita yang ngorbitkan jadi harus terus kita yang pegang, nggak pernah seperti itu. Silakan aja jalan. Jadi manajemennya tidak harus Sanggar Ananda. Nggak harus. Dan kita kan core bisnisnya bukan cuma manajemen sebenarnya. Core bisnis kita lebih kepada produksi untuk program TV dan film serta info juga. Itu. Jadi ketika ada yang pengen memutuskan ditangani oleh keluarga manajemennya, ya silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting kalau jobnya via Sanggar Ananda baru beda cerita ya. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang mesen untuk Ruben Onsu misalnya ya. Ruben Onsu kan punya manajemen sendiri gitu. Tapi kalau itu jobnya datang dari saya bisa dari Sanggar Ananda bisa minta fee gitu. Ya secara standarnya aja. Berarti hitung-hitungannya tetap jalan lah ya. Tetap jalan tapi bentuknya freelance ya. Oh gitu. Dan yang menariknya lagi kan karena kedekatan kita dengan para anggota yang sudah jadi public figure, ketika Sanggar punya program kayak bikin program TV atau film, mereka tuh nggak berhitung gitu. Mungkin di tempat lain minta sekian puluh juta atau sekian ratus juta, di Sanggar Ananda pasti mereka kalimatnya adalah apaan sih Kak Adit, kayak orang baru aja, kayak sama siapa aja pakai tahu. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin pengaruh mereka dari kecil kali ya. Ya kekeluargaan kita sangat akrab. Kita tetap tergabung dalam grup-grup WhatsApp ya, dengan para pemain Anong Bocha, dengan Oki Lukman, semuanya Liawa Ode, Cika Ode dalam satu grup. Pernah nemuin nggak Mas talent yang misalkan orang tuanya ngotot anaknya ikut terlibat dalam satu produksi film atau apapun itu, terus ya ngomong kasarnya, gue kasih uang deh biar anak gue ngetop. Nah sebenarnya gini, kalau dia ngotot tapi anaknya tidak berpotensi, itu ya kita dengan tegas bisa bilang ya belum bisa. Gitu. Kita selama ini, jadi gini Mas, Sanggar Ananda itu alhamdulillah sebenarnya secara pendanaan untuk produksi film atau program TV kita udah bisa membiayai sendiri secara mandiri. Nggak tergantung uang orang tua. Ngerti. Ya kan, artinya kalau orang tua mau berinvestasi, boleh. Jadi contoh gini. Film Bis Om Bebek yang terakhir ini didanai juga oleh IFSA. IFSA itu Investasi Film Sanggar Ananda. Ada 10 orang tua yang anaknya berbakat dan orang tuanya punya keleluasaan rezeki, itu naruh saham. Naruh saham masing-masing 150 juta dikali 10 1,5 miliar. Sanggar Ananda mengeluarkan dana 2,5 miliar, total biaya produksi film 4 miliar. Nah, orang tua di situ ada 2 perjanjian. Satu, apakah akan mendapatkan fee senilai sekian persen ya dari hasil penjualan film, atau ingin pengembalian modal tanpa bunga. Tapi anaknya kita beri kesempatan untuk bermain dan mendapatkan sejumlah honorarium. Jadi kalau orang tuanya merasa, wah ini gambling nih, apakah filmnya bakal laku atau enggak, ya udah, ini uangnya akan dikembalikan 100%. Tapi anaknya mendapatkan kesempatan dan juga anaknya mendapatkan honorarium dan anaknya memang berbakat itu. Ya, jadi fair lah. Artinya kita secara fair aja. Nah, kalau orang tuanya aku pengen coba dong bisnis film seperti apa sih? Ya udah oke. Kalau anaknya emang cukup punya kemampuan, punya sejumlah dana, mari kita hitung-hitungan di atas kertas seperti apa gitu. Ya kan? Semua dari awal dijelaskan risiko-risikonya seperti apa. Film bisa laku, bisa tidak. Ya. Jadi kalau Sanggar Ananda dengan 35 tahun membuat ribuan program TV, 9 film, kita sudah sadar banget bahwa ketika membuat film tidak selalu akan laku. Ya. Gambling juga. Ya, karena kita tahu bisnis ini. Ya. Jadi kita sadar resikonya. Nah, ini kan ceritanya tadi kalau itu produksi dari Sanggar Ananda. Ya. Kalau ini produksi orang luar, terus dia pengen anaknya, tolong deh Mas Adit, bla 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 bla, pokoknya ini uangnya anak gue jadi bintang tamu atau peran utama atau apalah gitu loh. Pernah nemuin nggak? Ya, yang orang luar yang punya PH-nya itu mau nggak? Gitu aja. Mau nggak? Ya gitu sih. aja.
Ya kan? Kan bukan saya yang memutuskan, si PH itu. Kalau PH itu ternyata setelah dites anaknya ternyata berbakat, cukup oke gitu ya. Kalau dia mau berhubungan ya langsung aja silakan. Tapi saya tidak menyarankan beli-beli peran. Sangat Berarti tidak menyarankan. tidak pernah nemuin kasus seperti itu dengan talentnya? Tidak ada. Kalau orang tuanya di belakang saya ternyata beli peran ya saya nggak tahu. Tapi kalau ternyata dia Kak ada yang nawarin, tapi saya harus bersihan. Saya bilang jangan. Kenapa? Kamu akan jadi sapi perahan. Setiap kali ada peran ditawarin tapi suruh bayar padahal anak kamu mampu. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Terus klien-klien besar siapa aja kalau boleh tahu? Kalau kita bekerja untuk klien seperti kementerian-kementerian, kemarin baru selesai 10 episode dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya kan. Sekarang ada sebuah proyek baru yang melibatkan juga kementerian-kementerian gitu kan, yaitu klien-klien kita. Tapi ujung-ujungnya pasti bentuknya adalah audiovisual. Apakah itu web series, ya, apakah itu sinetron. Nggak, maksud saya gini, kalau misalkan contohnya talent model, terus dipakai buat sama satu produk, itu produknya yang besar apa aja selama ini? Kayak saya sebenarnya tidak fokus untuk menjadi agensi model, lebih kepada acting. Acting lebih prime-nya ya? Ya, lebih ke situ. Jadi kita lebih mengarahkan manajemen artis kita khusus untuk acting. Jadi menyediakan talent-talent untuk sinetron, iklan, ataupun film, tapi iklannya ya iklan commercial break ya, bukannya iklan untuk foto atau apa. Oke. Nah, saya juga dengar Mas Adit katanya dapat penghargaan di festival film, gimana cerita itu? Ya, kalau festival film sih, kalau khusus untuk saya pribadi, ya saya pernah dapat sutradara terpuji untuk Festival Film Bandung lewat film Ingin Naik Haji. Kemudian di tahun 94-96 Lenong Bocah pernah mendapat 6 Piala Vidya sebagai serial yang meraih penghargaan di berbagai unsur. Ya. Kemudian untuk di urusan teater, Sangaranda pernah menjadi grup teater terbaik se-DKI, juga se-Jabodetabek ada beberapa tahun lah. Untuk skenario saya pernah masuk nominasi untuk film layar lebar ya, film layar lebar lagi-lagi Ingin Naik Haji. Nah, kalau saya sendiri lebih banyak malah menjadi juri di festival film gitu. Terus saya juga baca katanya pernah bikin buku. Buku kalau untuk novel, saya waktu itu kerjasama dengan Mbak Asma Nadia untuk novel Rumah Tanpa Jendela, karena novel Rumah Tanpa Jendela itu juga mengangkat kisah dari skenario yang saya buat sama Mas Adenin Adlan. Tapi ide dasarnya dari Mbak Asma Nadia. Kemudian sekarang buku yang mau keluar lagi adalah buku untuk acting. Jadi kan saya bikin kelas acting online. Sejak pandemi ini ternyata peminat kelas acting online saya lumayan bagus gitu. Bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar, ada yang dari Taiwan, Hong Kong, Korea, Malaysia. Orang-orang Indonesia yang tinggal di luar yang ingin belajar acting. Dan kemudian juga dari Manado, Papua dan sebagainya. Jadi karena Sanggar Ananda ini cuma hanya ada di Jabodetabek dan Bandung, dan mereka yang ingin belajar acting di daerahnya mungkin tidak ada wadah untuk bisa belajar acting, ya mereka ikut kelas acting online saya gitu. Nah, Sanggar Ananda sendiri ada planning pengembangan seperti apa ke depannya? Kedepannya kalau saya pribadi, kelas acting online-nya akan semakin dipromosikan ya, digencarkan lagi, karena saya merasa kelas acting online ini saya mendapatkan banyak sekali talent-talent dari berbagai daerah, ya, dan itu bisa kita manajemeni gitu loh. Jadi melalui kelas acting online, setelah mereka berlatih acting, lalu saya lihat kemampuan actingnya, maka saya tawarkan untuk bergabung di manajemen artis saya. Nah, dengan sistem online yang sekarang terjadi, mereka cukup membuat video-video acting di rumah mereka walaupun mereka tinggal di Papua misalnya. Lalu nanti akan saya posting di Instagram akun Casting Center. Kalau ada filmmaker yang memerlukan casting to tipe seperti yang mereka cari, mungkin ada anak Papua yang berbakat acting, lalu mereka masuk manajemen artis saya, lalu ternyata dari pihak production house di Jakarta memerlukan pemain anak Papua, mereka lihat
Nah, paling tidak dengan melihat video acting si anak Papua itu, ketika anak Papua itu diberangkatkan ke Jakarta, dia sudah punya satu kepastian untuk ikut dalam sebuah produksi gitu. Daripada datang jauh-jauh, tapi di sini baru ikutan casting, belum tentu juga lolos. Gitu. Nah, berarti sebelum mereka bikin video, apa Mas Adit ngajarin mereka dulu? Itu lewat kelas acting online. Maksimal nggak sih Mas kalau online? Cukup maksimal. Jadi polanya kan begini. Saya memberikan materi lewat video. Ya. Kemudian mereka pelajari di rumah. Lalu mereka mengikuti tugas-tugas yang saya berikan dalam video itu. Ya. Apakah tugasnya untuk berlatih acting konsentrasi, imajinasi, ekspresi, intonasi, improvisasi, artikulasi, eksplorasi. Ada 7C. Ya. Nah, ke-7C ini ada tugasnya masing-masing. Nah, kemudian mereka membuat video sesuai yang tugas yang saya berikan. Setelah mereka posting video itu di grup WhatsApp kelas saya, saya akan memberikan satu evaluasi melalui voice note. Apa kekurangannya? Apa yang harus diperbaiki dari dia? Jadi setelah itu dia akan membuat ulang atau kemudian dia membuat tugas berikutnya sampai sekitar 14 hari workshopnya. Dan cukup efektif. Banyak anak-anak, bahkan orang tua yang datang, yang usia 40 tahun ke atas, yang tinggal di Semarang dan tinggal di Bali, ikutan dalam kelas acting online dan sudah ikut produksi FTV saya. Berarti kebaca ya, ekspresi mereka kelihatan ya di online tadi? Kelihatan. Ya kan otomatis ketika mereka tampil di TV atau di film pun kan wajahnya akan direkod di video juga kan. Mereka videonya dengan satu kamera, satu angle atau gimana? Pakai handphone aja begini. Oh ya? Saya minta Mas Henry misalnya. Saya tes Mas Henry ya. Coba Mas Henry, ucapkan, kita latihan intonasi dan ekspresi ya. Nah, sekarang ya. Coba Mas Henry, saya tes ucapkan apa dengan marah. Action. Apa? Gitu. Tambahkan kata-kata. Ekspresinya marah, kata apa, tapi tambahin kata-kata yang lain. 1, 2, 3, action. Kamu bilang apa? Nah, lumayan. Ya, dari sorot mata, dari gerakan alis, Mas Henry lumayan. Itu kan kalau diasah lagi, dengan sungguh-sungguh serius, pasti bisa. Harus segera daftar nih. Ya, sesimpel itu. Karena memang acting itu kan di bagian sini, ekspresi, gestur dan sikap dan ekspresi mimik wajah. Ya kan? Ya kan? Apa bisa diucapkan dengan marah, dengan takut, dengan gembira, dengan sinis, ya, dengan ramah. Bisakah melakukan berbagai macam ekspresi, mengucapkan apa dengan berbagai macam ekspresi? Ya kan? Dari situ aja saya bisa lihat Mas Henry bisa berbakat apa enggak gitu. Kalau yang wajahnya flat aja, ya kelihatan. Apa gitu? Oh, no ya. Coba ucapan apa dengan marah? Apa? Ucapan apa dengan sedih? Apa? Ucapan apa dengan takut? Apa? Ya udah lempeng aja mukanya. Berarti dia kurang berbakat. Tapi kalau wajahnya cukup fleksibel, mimik wajahnya, berubah-ubah mimik wajah, Mas Henry coba. Ucapan apa dengan gembira? Bisa dong. Dengan gembira? Apa dengan, ya, action. Apa ya? Aduh, lupa apa ya? Apa dengan takut? Coba, ekspresi takut dulu. Dapetin takutnya. Apa dengan takut? Muka takutnya dapetin dulu. Bayangkan suasana yang menakutkan. And siap, udah dapat suasana yang menakutkan. Melihat seperti sesuatu yang menakutkan. And action. Apa ini? Ini apa? Apa ya? Oke. Nah, di sini kan saya melihat dalam beberapa detik Mas Henry memang belum betul-betul siap. Ya, belum benar-benar mempersiapkan, ya kan? Belum benar-benar mempersiapkan hati, ya. Belum benar-benar mempersiapkan diri untuk berakting gitu kan. Tapi itu bisa diasah, Mas. Itu bisa diasah. Karena emang itu perlu waktu. Nggak bisa dalam hitungan detik Mas Henry benar-benar bisa sempurna aktingnya, nggak bisa. Itu perlu latihan. Ya, tapi yang utama adalah dilatih dulu ekspresinya, matanya, semua gestur tubuhnya. Itu pasti artikulasinya. Pasti artikulasi. Nih artikulasi, coba saya tes Mas Henry. Bisa nggak mengucapkan cangkir, kencur, cengkes 10 kali tanpa salah? Saya contohin ya.
Saya contohin. Oke. Cangkir kencur. Cangkir kencur cengkeh, 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 tidak boleh salah dan mulutnya harus terbuka dengan aktif. Yuk, silakan. Cangkir kencur cengkeh kasih. Sorry. Cangkir kencur cengkeh. Kesempatan kedua. Oke. Oke, ya. Cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh. No. Kancir. Nah, Oke. itu perlu dilatih. Oke, Ya kan? oke. Itu latihan artikulasi yang bermain silat lidah ya, kue tiaw, kuaci kecoa, sate satu sate 7 tusuk, kelapa diparut kepala digaruk, tisu siti sisa 1. Itu kan sebenarnya latihan permainan silat lidah. Nah, Tapi ketika kita bisa mengucapkannya tanpa salah, dengan tempo cepat, artikulasi jelas, maka kita bisa berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat dialog dengan clear, tanpa berbet, gitu lah Mas. Itu latihan-latihan sederhananya kira-kira gitu. Nggak salah ya dengan pengalaman sekian puluh tahun ya. Amin. Tapi nih, harusnya saya pertanyaan dari awal tadi nih. Ya. Mas Adit kan udah piawai di bidang peran mungkin ya, terutama. Basicnya apa sih Mas? Oke, saya justru bukan orang yang ikutan sekolah di jurusan teater di kampus atau di ISI, di IKJ, enggak gitu. Tapi saya memiliki passion yang sangat besar di dunia acting sejak kecil. Saya punya guru bahasa Indonesia di SD waktu saya sekolah di SD Kebon Baru 5 Cirebon. Namanya Ibu Tuti Sediawati, saya ingat banget beliau namanya. Karena beliau yang selalu memberi semangat untuk saya untuk bisa menciptakan satu sandiwara pendek. Jadi di setiap hari Sabtu saya ingat sekali Bu Tuti mewajibkan setiap regu kelas, ya kan kita kalau di sekolah kan ada regu kelas tuh yang bagian bersih-bersih, ya kan. Regu kelas dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu harus membuat pertunjukan pendek ditampilkan di depan kelas dinilai oleh guru bahasa Indonesia. Itu adalah momen di mana saya menemukan passion saya. Wow, ini adalah sebuah kegiatan yang mengasihkan sekali bermain sandiwara. Nah sejak itu saya jadi pemerhati. Waktu itu di TVRI punya acara Bina Drama Bu Tati Maliati, waktu si Hombing, ya. Kemudian saya juga menjadi penikmat banyak film, sinetron, pembaca buku-buku acting, berbicara dengan banyak tokoh-tokoh acting, mendatangi berbagai macam festival teater, mendengarkan para juri teater berbicara tentang evaluasi mereka, gitu. Itu sebenarnya membuat saya akhirnya belajar banyak. Dan karena memang passionnya sudah di situ, hobinya di situ, pikirannya semua. Pulang sekolah ini karena saya dari SMP sudah bisa menulis naskah skenario. Ya. Waktu itu naskah pertama saya untuk panggung judulnya Sayembara Sang Pangeran, itu ditampilkan di Pusat Kebudayaan Prancis di Jakarta, Salemba. Nah kemudian saya punya tetangga, dia pemain sinetron TVRI pada tahun 1980-an. Dia pulang membawa naskah, saya lihat naskahnya, naskah untuk bikin sandiwara TV itu seperti ini ya. Lalu secara otodidak saya mempelajarinya. Dan ternyata di SMP, kelas 2 SMP, naskah pertama saya diterima oleh TVRI. Jadi sih ya ini saya anggap ya memang karena anugerah aja saya diberi bakat untuk menulis ya. Dan akhirnya dari menulis saya akhirnya mempelajari dunia seni peran, dan akhirnya saya menemukan metode-metode yang paling pas untuk bisa memberikan materi seni peran yang saya sebut tadi metode 7C, ya kan? Metode 7C ini mungkin kalau dicari di buku-buku acting nggak ada Mas gitu loh, karena memang saya mencoba meramunya sendiri gitu loh kan. Benar. Tapi ada unsur itu ada di dalam buku tapi tidak disebut 7C. Semua buku latihan acting pasti ada yang namanya latihan konsentrasi, artikulasi, intonasi ya. Tapi mereka menyebut dengan kalimat lain, tapi saya kemudian merumuskannya dalam metode latihan 7C yang mudah untuk diikuti oleh para pemula. Nah itu kan kalau teater atau peran. Kalau model, apa karena masih mudanya dulu pernah jadi model? Model bukan saya yang ngajar. Jadi berani buka sanggar model gitu loh. Jadi gini, dance sama modeling itu bukan saya pengajarnya. Jadi gini, Sanggar Ananda itu awalnya dulu hanya acting. Sih.
Tapi perkembangannya banyak anggota yang bilang, Kak, kita mau belajar juga yang lain dong. Bisa nggak sih panggilin guru model, guru dance gitu awalnya. Akhirnya kita buka kelas itu, tapi bukan saya ngajar, saya bukan model. Dan ya akhirnya ternyata ya dengan 4 variasi latihan yang ada di Sanggar Ananda di kelas reguler, acting, modeling, dance, dan presenter, akhirnya itu menjadi daya tarik tersendiri gitu loh. Karena kita menjadi one stop mempelajari 4 bidang entertain dengan sekali bayar. Ya, iuran bulanannya juga murah, hanya 350.000. Tapi orang udah dapat 4. Sampai sekarang segitu bayarnya bulanan? 350.000. Oh, oke. Ya dulu malah lebih murah ya. Waktu awal-awal Sanggar Ananda ada baru cuma 1.500, 3.500. Oh, zaman waktu Lukman masih kecil? Iya, zaman waktu Lukman masih kecil itu masih 3.500, kemudian 7.500 gitu. Naik akhirnya menjadi 35.000, 75.000, 150.000, 250.000, dan sekarang 350.000. Dengan berapa kali pertemuan? Seminggu sekali, 1,5 jam, dapat 4 materi. Hebat ya. Harus kerjasama dengan sekolah-sekolahan juga nggak sih? Ya, kita zaman sebelum pandemi diminta keliling ke berbagai sekolah untuk memberikan materi pelatihan acting, ya di TK-TK, ya SMP, SD, bahkan kampus gitu. Ya, kita keliling sih gitu, tapi ya sekarang semuanya online. Ya, keadaan yang bikin ya, mau nggak mau online. Iya. Tapi ini malah menurut saya menjadi jalan keluar yang bagus sih, karena orang-orang daerah akhirnya dapat kesempatan untuk bisa belajar entertain melalui online tanpa mesti datang ke Jakarta gitu. Nah, Mas, selama ini kan saya dengar kebanyakan apa saya mungkin belum dengar yang lainnya. Kebanyakan produksinya buat anak ya. Mulai dari Lenang Bocah, Rumah Nggak Berpintu, bla 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 bla. Jendela apa tadi? Ya, anak dan religi tepatnya. Iya, nggak mau religi. Coba ke remaja yang mungkin percintaan atau apa? Akan sih, pastinya akan ya. Film terbaru saya sebenarnya yang kemarin syuting di Eropa, di 4 negara Eropa, Jerman, Prancis, Swiss, Belanda, itu judulnya 25 hari di Eropa ya. Itu sebenarnya juga ada, itu kisah remaja yang sekelompok remaja yang pergi ke Eropa untuk bisa mempromosikan budaya Indonesia, tapi di dalamnya mereka terlibat dalam cinta segitiga, persoalan keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Itu akan. Itu sudah jadi filmnya yang 25 hari. Tapi belum publish. Belum publish. Nah, karena pandemi ya. Tapi film-film remaja lain yang saya kerjasamakan dengan sekolah-sekolah film luar yang direncanakan bekerja sama dengan ada kampus di Melbourne, ada yang di Turki. Itu kita juga, itu kisah percintaan remaja. Luar biasa. bikin pinter anak Indonesia sebenarnya. Melahirkan anak-anak Indonesia yang pinter lah. Selain sekolah pastinya. Ya, itu yang saya bilang, kalian anak-anak yang masuk Sanggar Ananda pada tahun ini ya, kalian dipilih Tuhan untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak pernah terjadi dalam hidup kami ketika remaja. Itu di masa pandemi, di mana datang dengan masker, dengan face shield kemana-mana. Itu nggak pernah terjadi di masa kita remaja ya, Mas ya. Nah, sekarang mereka dipilih Tuhan, generasi ini, untuk menjalani itu. Sebuah masa yang sangat sulit, di mana PHK di mana-mana, ya. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka bekerja dengan kreativitas itu menjadi wajib. Jangan lagi mengandalkan untuk melamar kerja di perkantoran. Kita nggak tahu ke depannya ada apa lagi di dunia ini. Pandemi apa lagi yang akan datang, ya kan? Jadi dunia semakin keras, generasi muda, para milenial yang menonton channel ini, please, gitu. Kalian harus bisa bekerja dengan kreativitas kalian. Jadilah entrepreneur. Gitu, ya. Jadi kalau di Sanggar saya menyarankan, kalau mau jadi entertainment, kalian juga harus bisa berjiwa entrepreneur. Iya, jiwa pengusaha ya. Ya, betul. Aduh, senang banget ngobrolnya, banyak ilmu. Nah, makasih Mas Henry. Ditunggu karya-karyanya. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 24 Januari kalau
sempat nanti nonton di tiket.com ya, ada premier film Beast on Bebek, tapi itu lewat aplikasi tiket.com. Tapi nanti selesai PSBB saya akan coba premierkan di bioskop. Jadi ya kalau Mas Henry nanti punya waktu saya undang juga datang. Boleh. Ya. Apa namanya? Film Beast on Bebek. Oke. Bintangnya? Ada Ruben Onsu, Sarwenda, kemudian juga pemain anaknya ada Zara Leola, Adiat, pemain dewasa ada Ajis Gaga, Priki Cuaca. Ini film musikal anak. Oke. Nih, Mas Adit kan udah segitu banyak nih talent yang udah booming dari Sanggar Ananda. Nggak mau bikin konser tunggal? Konser? Ya. Konser khusus Sanggar Ananda? Ya, kalau itu sebenarnya konser setiap tahun pada saat sebelum pandemi, ulang tahun Sanggar pasti kita bikin pagelaran gitu loh. Oke. Ya, ada pagelaran karya cipta Sanggar Ananda setiap tanggal 25 Maret ya. Nah, tapi ya karena pandemi ya otomatis kita tahun kemarin sama tahun ini juga belum mungkin untuk melakukannya. Tapi saya banyak mencipta lagu, Mas. Oh ya? Ya, lagu-lagu saya dinyanyikan sama Betran. Kalau Mas pernah dengar lagu Happy Family, Happy Family. Yang kemarin dia konser? Ya, itu kan 26 juta viewers ya di YouTube, itu ciptaan saya. Terus lagu Jaga Perasaan, itu saya cipta. Jadi sebenarnya saya malah lebih banyak mencipta lagu daripada membuat film. Oke. Jadi ya kalau nanti satu saat ada rezeki dan lagu-lagu saya bisa dikonserkan, ya insya Allah lah, mudah-mudahan aja. Waktu. Tunggu pandemi kelar pastinya. Amin, ya mudah-mudahan. Ya baik-baik aja. Oke, Mas Ardi, makasih ngobrolnya, sukses terus. Sehat terus, makin berjaya. Ya, sukses juga buat channel YouTube-nya, tetap semangat buat semuanya, jaga kesehatan. Oke, makasih Mas Adit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.